Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa di channel YouTube saya Nurul Nikmah. Kali ini kita akan membahas mata kuliah obstetri dengan pokok bahasan komplikasi persalinan part 2, di mana nanti kita akan membahas tentang distosia kelainan panggul dan distosia kelainan traktus genitalis. Baik, nanti akan kita bahas tentang dua subpokok bahasan tersebut setelah yang berikut ini. Baik, di part 2 untuk komplikasi persalinan kali ini kita akan membahas tentang distosia kelainan panggul, ya, dimana kita ketahui bahwa faktor yang mempengaruhi dalam suatu persalinan normal adalah 4P plus 1P, ya, dimana ada power, passage, passenger, psikis, dan penolong, ya. Yang akan kita bahas di pokok bahasan kali ini yaitu distosia jalan lahir atau passage. Kita ketahui bahwa bentuk dan kelainan panggul itu sangat bermacam-macam. Ya, sebelumnya mungkin sudah dibahas tentang bentuk-bentuk panggul, kemudian anatomi dari panggul itu sendiri, kemudian pemeriksaan panggul luar dan pemeriksaan panggul dalam di mata kuliah antenatal care, ya. Di sini kita ketahui bahwa bentuk dan kelainan panggul itu sangat bermacam-macam, ya. Di sini ada kelainan panggul, kelainan bentuk panggul yang satu yaitu kongenital, ya. Kemudian yang kedua kelainan penyakit tulang panggul, kemudian kelainan tulang belakang. Ini ada beberapa hal yang mungkin merupakan bentuk dan kelainan panggul. Baik, saya akan membahas lebih lanjut tentang beberapa hal yang berkaitan dengan distosia karena kelainan panggul. Yang pertama adalah panggul sempit, ya. Panggul disebut sempit apabila ukurannya itu 1-2 cm kurang dari ukuran yang normal, ya. Di panggul sempit ini ada inlet, ada mid pelvis dan outlet, ya. Jadi kesempitan panggul bisa pada inlet, jadi pintu atas panggul atau PAP, bisa juga pada mid pelvis atau ruang tengah panggul atau biasa disebut RTP. Kemudian bisa juga outlet, ya, di pintu bawah panggul, ya, PBP, atau ada yang menyebutnya dasar panggul, ya, atau kombinasi antar kedua atau ketiganya, bisa inlet mid pelvis atau inlet outlet atau ketiga-tiganya, jadi inlet mid pelvis atau outlet. Baik, kita bahas satu persatu tentang panggul sempit. Jadi yang inlet, pembagian tingkatan pada inlet itu sendiri, yang pertama tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 4, di mana conjugata vera pada tingkat 1 adalah 9 sampai 10 cm, ya. Tingkat 2 conjugata vera 9 sampai 8 cm, tingkat 3 6 sampai 8 cm, dan tingkat 4 adalah 6 cm. Nah, ini mutlak, ya, atau absolut. Bagaimana tindakannya, ya, menurut dari pembagian tingkatan tadi? Itu bisa partus biasa, bisa partus percobaan, bisa SC primer, dan mutlak dilakukan SC, ya. Inlet dianggap sempit apabila conjugata vera kurang dari 10 cm, ya, atau diameter transversa kurang dari 12 cm. Dan conjugata diagonalis kurang dari 11,5 cm, ya. Ini dianggap panggul sempit. Baik, untuk panggul sempit ada jenis lagi yaitu di mid pelvis, di mana diameter interspinarum 9 cm, atau kalau diameter transversa ditambahkan dengan diameter sagittalis posterior kurang dari 13,5 cm. Untuk kesempitan mid pelvis ini sebenarnya merupakan kontradiksi untuk dilakukan suatu forceps, ya, karena alat forceps atau daun dari forceps itu akan menambah sempitnya dari ruang panggul itu sendiri, ya. Kemudian untuk kesempitan outlet, ya. Kesempitan outlet adalah bila diameter transversa dan diameter sagittalis
posterior kurang dari 15 cm. Bisa menyebabkan ruptur perineum yang parah atau yang hebat ya. Karena di sini arkus pubis sempit ya, sehingga kepala janin terpaksa melalui ruang belakang panggul ya. Kemudian bagaimana mendiagnosis panggul sempit itu sendiri ya? Yaitu ada beberapa hal untuk menegakkan diagnosis sendiri, ada anamnesa, inspeksi, palpasi, kemudian pelvimetri klinis dan ronsen pelvimetri. Untuk anamnesa, kepala tidak masuk PAP ya, pintu atas panggul, dan ada riwayat kesalahan letak, jadi bisa letak lintang atau letak bokong ya. Kemudian palatus yang lalu biasanya berlangsung dengan lama atau ada riwayat anak mati atau persalinan tolong dengan alat ya, misalkan ada ekstraksi vakum atau forceps dan mungkin juga operasi atau SC, yaitu dari diagnosa dari anamnesa. Kemudian untuk diagnosa melalui inspeksi, yaitu ibu biasanya terlihat pendek ya, jadi tinggi badan biasanya kurang dari 145 cm. Kemudian ada skoliosis, ada kifosis, dan lain sebagainya ya. Untuk kelainan panggul luar, rahitis dan sebagainya ya. Biasanya kalau kepala terdepan belum masuk PAP ya, kelihatan kontur seperti kepala menonjol di atas simfisis, ini biasanya tanda adanya panggul sempit, itu pada inspeksi. Untuk mendiagnosis yang ketiga yaitu dengan palpasi, biasanya kepala tidak masuk PAP atau masih dapat digoyangkan, itu pada palpasi. Kemudian pada pelvimetri klinis ya. Pelvimetri pada pemeriksaan panggul luar ya, di sini untuk menegakkan apakah ukuran panggul kurang dari normal ya atau tidak ya. Jika kurang dari normal, ini dia diduga adanya panggul sempit ya. Kemudian pada saat VT ya, vaginal tose, di sini apakah pomotorium teraba, kemudian diukur juga conjugata diagonalis dan conjugata vera. Ronson pelvimetri yaitu dari foto dapat ditentukan dari ukuran-ukuran conjugata vera, conjugata diagonalis, dan conjugata transversa ya, apakah ukurannya normal atau tidak, yaitu hal-hal tadi, anamnesa, inspeksi, palpasi, pelvimetri klinis, ronsen pelvimetri, itulah yang untuk menegakkan diagnosis dari panggul sempit itu sendiri. Kemudian apa saja komplikasi pada kehamilan ya pada ibu dengan panggul sempit ya, yaitu inkarserasi ya, di mana pada kehamilan muda rahim yang bertambah besar dapat tertahan atau terhalang keluar dari truk pelvik ya, ini disebut dengan inkarserasi. Kemudian bagian terbawah anak dapat digoyangkan. Kemudian perut seperti abdomen pendulus atau biasa disebut dengan perut menggantung ya, abdomen pendulus. Kemudian bisa menyebabkan kesalahan letak ya, kemudian kesalahan dari presentasi dan posisi. Kemudian bisa menyebabkan tali pusat terkemuka atau tali pusat menumbung. Nah, itu komplikasi pada kehamilan. Kemudian komplikasi saat persalinan pada panggul sempit ini yaitu akan menyebabkan persalinan berlangsung dengan lama. Kemudian ketuban pecah dini, tali pusat menumbung, molase kepala yang berlangsung lama, kemudian inersia sekunda dan inersia uteri primer, dan bisa juga menyebabkan ruptur uteri, edema, dan hematoma di jalan lahir. Pengaruh panggul sempit terhadap anak itu sendiri juga ada dampaknya atau pengaruhnya, yaitu bisa menyebabkan infeksi intrapartal, kemudian kematian janin intrapartal, prolaps kunikuli, perdarahan intrakranial, kaput, kemudian sefalhematom, robekan pada tentorium cerebri dan perdarahan otak, kemudian fraktur pada tulang kepala. Itu beberapa hal yang bisa menyebabkan komplikasi pada anak akibat panggul sempit. Untuk terapi pada panggul sempit sebenarnya di sini
Sebenarnya panggul hanya merupakan salah satu faktor ya yang menentukan apakah anak ini dapat dilahirkan secara spontan atau tidak ya. Di samping banyak faktor-faktor lain yang memegang peranan penting dalam prognosa suatu persalinan. Untuk konjugata vera kurang dari 8,5 cm dan anak cukup bulan ini tidak mungkin melewati panggul. Nah, ini jadi disebut jika konjugata vera 8,5 sampai 10 cm, di sini dilakukan percobaan yang kemungkinan berakhir dengan partus spontan atau dengan ekstraksi forceps atau seksio cesarea sekunder ya, atas indikasi obstetrik lainnya. Itu jika konjugata vera 8,5 sampai 10 cm. Kemudian jika konjugata vera 6 sampai 8,5 cm, ya ini dilakukan SC primer. Kemudian jika konjugata vera 6 cm, ini dilakukan SC primer mutlak, ini dilakukan ya. Kemudian di samping hal-hal tersebut di atas ya, juga tergantung pada kekuatan his ya, atau tenaga ibu untuk mendorong anak dalam proses persalinan. Kemudian bisa juga dipengaruhi oleh besarnya janin, presentasi janin bagaimana, posisi janin juga, bentuk panggul, usia ibu dan pentingnya anak, kemudian bisa karena penyakit ibu ya. Pokok bahasan yang keempat yaitu distosia kelainan traktus genitalis. Distosia kelainan traktus genitalis bisa karena kelainan pada vulva, kelainan pada vagina, kelainan cervix uteri, dan kelainan ovarium. Kelainan pada vulva bisa berupa edema vulva, stenosis vulva, tumor vulva. Ini beberapa hal yang bisa menyebabkan atau mempengaruhi persalinan kala 1 dan kala 2. Kemudian kelainan pada vagina bisa stenosis vagina kongenital maupun tumor vagina. Kelainan pada vulva, yang satu edema vulva, biasanya dijumpai pada preeklamsia dan gangguan gizi atau pada persalinan lama atau terlantar. Ini bisa menyebabkan edema pada vulva. Kemudian stenosis vulva ini bisa dijumpai karena akibat dari perlukaan atau infeksi dengan parut yang kaku. Kemudian tumor vulva di sini dapat berupa abses Bartholinii ya, atau kista atau suatu penyakit yaitu kondiloma. Kelainan pada vagina yang pertama yaitu stenosis vagina kongenital. Walaupun jarang terjadi, namun hal ini bisa menghalangi jalan lahir ya. Di sini kalau stenosis agak tinggi dan kaku, ini bisa dilakukan atau dianjurkan persalinan dengan seksio cesarea. Kemudian tumor vagina, di sini bisa berupa kista gender yang kalau besar dapat menghalangi suatu persalinan ya. Penanganannya tergantung dari besar tumor itu sendiri ya. Untuk proses persalinan biasanya diobservasi, ditunggu atau biasanya langsung dilakukan tindakan SC. Kemudian kelainan cervix uteri, yaitu cervix kaku, cervix gantung, edema, dan cervix konglumer. Cervix kaku di sini suatu keadaan di mana seluruh cervix ini pada perabaan adalah kaku ya. Sering dijumpai pada kehamilan primigravida tua ya. Biasanya adanya parut bekas luka ya, atau bisa karena infeksi atau pada karsinoma cervicis ya. Nah, ini yang bisa menyebabkan cervix itu menjadi kaku. Cervix kaku ini dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Primer di mana karena takut ya, atau yang terjadi cervix kaku karena primigravida tua. Nah, itu untuk cervix kaku primer ya. Untuk sekunder di sini karena adanya bekas luka atau infeksi yang sembuh ya, dan meninggalkan suatu bekas atau jaringan parut ya. Ini untuk sekunder. Bagaimana penanganan untuk cervix kaku ya? Di sini bila
Setelah pemberian obat ya seperti Valium dan Petidin tidak merubah serviks tersebut atau tetap kaku, nah di sini dilakukan seksio cesarea. Kemudian selain serviks kaku, di sini ada serviks gantung ya atau serviks menggantung. Di sini keadaan di mana ostium uteri externum atau OUE di sini dapat terbuka lebar ya. Sedangkan ostium uteri internum atau OUI di sini tidak mau membuka ya. Maka di sini akan menyebabkan serviks akan tergantung seperti corong ya. Di sini bila dalam observasi tidak ada kemajuan pembukaan pada OUI ya, maka pertolongan yang dilakukan yaitu dengan seksio cesarea. Kemudian ada juga serviks konglumer ya. Di sini suatu keadaan di mana OUI dapat terbuka sampai lengkap ya, sedangkan OUE ini tidak mau membuka. Nah, ini sering dijumpai pada ibu hamil dengan prolaps uteri, dengan kasus prolaps uteri disertai serviks dan porsio yang panjang ya ukurannya. Bagaimana penanganan dari serviks konglumer? Ini tergantung pada keadaan turunnya kepala janin. Penanganan yang pertama biasanya dengan mencoba melebarkan ostium externum secara digital atau dengan dilatator ya. Kemudian bisa juga dilakukan dengan pelebaran dengan sayatan menurun ya. Biasanya 1-2 cm ya, sehingga pembukaan menjadi lengkap dan patut diselesaikan dengan ekstraksi vakum ya dengan suatu alat. Jika tidak berhasil, maka dilakukan tindakan seksio cesarea. Kemudian ada edema serviks ya. Di sini bila dijumpai edema yang hebat dan disertai dengan hematoma serta kronis ya, maka ini merupakan tanda dari adanya obstruksi ya. Penanganannya itu dilakukan dengan ekstraksi vakum atau forceps ya. Jika tidak memenuhi syarat untuk dilakukan vakum atau forceps, maka dilakukan SC. Kemudian kelainan ovarium. Ovarium di sini merupakan tempat yang paling banyak ditumbuhi tumor ya, dapat berupa kistik, padat, kecil, besar, dan memberikan pengaruh hormon. Jadi hormon akan berpengaruh jika ovarium bermasalah atau ada kelainan. Bagaimana pengaruh dari kelainan ovarium tersebut terhadap kehamilan atau persalinan? Ya. Di sini bisa menghambat pertumbuhan janin, bisa menyebabkan abortus juga, partus prematurus. Kemudian tumor yang bertangkai dapat terjadi torsi ya, dapat menyebabkan rasa nyeri, nekrosis, dan infeksi. Kemudian bisa menyebabkan kelainan letak janin juga. Kemudian bisa juga jika tumor besar berlokasi di bawah, ini sih dapat menghalangi suatu proses persalinan. Kemudian penanganannya bagaimana? Penanganan berdasarkan pada kemungkinan adanya keganasan, kemungkinan torsi dan abdomen akut, kemungkinan menimbulkan komplikasi obstek. Yang pertama, jika tumor ovarium dalam kehamilan lebih besar dari tulang angsa, di sini harus dikeluarkan. Yang kedua, waktu yang tepat untuk operasi adalah antara kehamilan 16-20 minggu. Ya. 3, operasi yang dilakukan pada umur kehamilan di bawah 20 minggu di sini harus diberikan substitusi progesteron. Ya. Yang keempat, operasi darurat apabila terjadi torsi dan abdomen akut. Kemudian bila tumor agak besar dan lokasinya ini berada di bawah, di sini akan menghalangi suatu proses persalinan. Penanganannya bisa reposisi ya. Kemudian bila tidak bisa, biasanya langsung dilakukan seksio cesarea. Jadi itu tadi penjelasan dari komplikasi persalinan yang terkait dengan distosia karena kelainan panggul dan distosia karena kelainan traktus genitalis ya. Untuk dapat mengunduh materi ini secara lengkap, bisa diunduh di WordPress saya www.scienceofmidwife.wordpress.com, atau jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komen di WordPress atau bisa email ke alamat email saya nurunx@yahoo.co.id.
Semoga bermanfaat. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.